Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Jadi kalau cita-cita kita hanya meneruskan kegiatan dunia orang tua itu biasa-biasa, tapi penting. Jazakallahu syukran katsir Ustaz Abdul Hamid yang telah mengundang saya. Ya, saya juga sudah kesini. Saya juga pernah sekali juga karena saya juga waktu di jalan saya banyak di sini. Saya banyak di sini dari Sapaya ke, karena saya pernah naik motor di Jeneber. Ya, saya kesini berapa? Saya pakai motor itu pernah. Nah, tapi dulu masih suka kering. Ya, naik gunung. Biasa pokoknya Ustaz Lodi, dan pernah juga saya ketemu di sini Ustaz Mahdi juga. Karena agenda saya di Jakarta juga banyak, ya, sehingga saya juga kalau kita di Jakarta kita bertemu beberapa suku, beberapa provinsi, dan beberapa kota metropolitan. Punan ini di kiri Sulawesi Selatan paling apa di suku di Gaset, Makassar, Abu Dhabi, Mandan, Pulau Selayar. Kalau di sana ya alhamdulillah. Tapi saya besar di Goa. Saya muda di Goa. Tadi panas itu puluhan tahun sudah. Remaja sudah saya kenal. Ada juga saya punya binaan dari sini. Namanya Haji Serula. Di mana sekarang ini? Penemunya di DPR ya? Di DPR. Ya, jadi ketika saya tinggalkan Goa, dia lanjut, karena saya juga ada organisasi Islam dan nasionalis. Ya, sudah dalam perjalanan hidup, dan saya bersyukur kepada Allah sampai sekarang juga tidak pernah, masih tetap semangat dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini karena tadi saya coba melihat tema usaha syariah, jadi saya mungkin sedikit mengomentari. Berbicara tentang syariah itu dasarnya itu dalam surah Al-Jasiyah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syariah. Kami telah menjadikan kamu tentang syariah. Fattabi'ha, ikutilah syariat, ikutilah. Jadi kita punya hidup ini sudah ada aturannya. Ya, urusan akhirat kita tidak boleh musyawarah, sudah. Duhur 4 rakaat, Jumat 2, jilbab, dan bisa kita musyawarah mau pakai jilbab apa tidak, setujukan
Anda pakai jilbab. Setuju Anda duhur nggak bisa. Yang dimusyawarahkan itu adalah antum ma'lau di dunia, misalnya jalanan itu boleh, model mana, tapi kita tidak boleh. Fatabiha kata Allah, wala tattabi ahwal ladzina la ya'lamun, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah orang yang tidak paham, ya, yang la ya'lamun. Ini Al-Jasiyah ayat 17. Innahum la yaqu 'alaika minallahi syai'an wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Orang zalim itu saling membantu juga sesama zalim. Yang tidak tertarik syariat itu saling mendukung. Apa itu? Tidak layak. Ini zaman modern, itu tradisional, tidak zaman itu. Kalau kita tetap mana tiada anggota, kata Rasulullah, mana kalian mantan tuh perasaan tak lagi di terhabu udah tiada makan. Jangan kita mudah mengikuti, ya. Itu kira-kira apa? Jelas juga dalam ayat yang lain, Al-An'am 116. Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, pasti mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi saya coba tidak sembarang menghadiri ke acara. Penantian Allah punya waktu, saya hitung dulu sejauh mana efeknya kepada Allah. Beliau saya adik saya biasa juga anaknya ada, oh yaudah sebelum saya silaturahim. Dan saya sudah banyak menunggu di jalan, banyakkan waktu itu sampai jadi foto itu juga satu mungkin banyak. Nah, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah pelindung wali orang bertakwa. Apa itu orang yang bodoh itu adalah Al-Baqarah 78. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab. Bisa dicoba. Nah, ada santri baru. Coba baca Quran satu ayat. Mana santri? Ya, coba baca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu ayat coba baca. Baca satu ayat saja. Coba. Nih. Coba. Sembarang aja baca. Ya. Satu ayat. Coba. Ya udah, enggak apa-apa. Kau coba baca. Apaan? Asal. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya cukup. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Ada yang tahu artinya? Wahai orang beriman, kalau kita tidak tahu artinya berarti kita termasuk orang bodoh di mata Allah. Kata Allah, yang dikatakan bodoh la ya'lamun al-kitab, tidak resmi bodoh Al-Quran. Al-Baqarah 78. Walaupun profesor doktor kata itu jadi silanti-lanti apa kan? Padahal kalau tidak sebodena itulah la ya'lamun al-kitab illa amaniya wa innahum illa yazunun, kecuali para-para. Nah, mudah-mudahan kampung ini lembah Bune apa? Ya, digalakkan sekarang tadi membaca Quran, digalakkan lagi mengetahui artinya. Ya. Wa minhum ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, dakhala yadkhulu, udkhulu itu jamak daripada kata-kata perintah masuk. Fisilmi, kenapa baris di bawah ini bukan ada harfu jar. Itu penting barangkali Ustaz Abu Hamid. Mudah-mudahan anaknya nanti terbentuk di pondok. Karena itu rentetan anak santri setelah tamat 30 juz langsung ke kitab.
cari bupati, gubernur, banyak ribuan bisa. Tapi cari yang bisa mengetahui arti Quran ini sudah langkah. Dan kalau ini langkah sangat berbahaya dalam wilayah. Tidak menjadi lagi yang sadar. Coba sekalian, al-hasib alladziina yajtanibuuna as-sayyi'aat an naj'alahum kalladziina amanu bis-shalihaat sawa'un tahyahum wa mamatuhum sama yaqulun. Sebelumnya hadza basairul linnas wa huda wa rahmah. Itulah adalah pedoman hidup bagi manusia, yaitu Quran. Wa hudan wa rahmah, dan pedoman dan rahmat. Tadi menarik sekali sambutan Pak Gubernur, bagaimana memudahkan jalan, memudahkan. Tapi yang penting bagaimana memudahkan jalan masuk surga. Untuk apa juga harus jalan kalau kita ahli neraka semua di kampung ini? Apa yang mau dibanggakan ya Mas Kaya? Ya. Yang bertanggung jawab adalah pimpinan sebenarnya. Nah, saya di bagian yang ingin menawarkan, mewakafkan waktu kalau dibutuhkan untuk masuk mengajar di benda-benda di mana saja. Ya, Ustaz Adi sudah pernah juga saya sudah lama. Jadi ini para lagi misalkan doa amplop. Kalau saya keluar rumah, jadi kue. Salah satu yang merusak ruh agama itu kalau ustaz mau tanya uang, mungkin ada orang tidak dapat, maka dikali asih. Padahal kita diberi makan minum oleh Allah tiap hari. Padahal yang sungguh iya syahdu ini. Jangan khawatir. Buang ke waktu untuk agama Allah, belajar mengajar di mana Allah memudahkan rezeki kita. Otak yang main. Pada pendek ini lapis bisa 30 sabu, 50 sabu. Apalagi anak ke air habis waktu, ya. Itu ada Quran. Saya juga ada usaha Pak di kalau itu bapak-bapak ke perumahan Herkas Medani, perumahan khusus muslim. Saya hampir 5 tahun tidak pernah bicara ekonomi. Teleponnya keren. Tapi alhamdulillah, kalau itu dia bang balak, bilang balak ya. Ada jalannya rezeki. Ya. Jadi otak ini harus kita tutup manakala bicara kebaikan, bicara kebenaran. Coba sekalian, ini dulu gambaran awal. Jadi sekaligus saya masuk solusi. Tadi malam saya bicara dengan Ustaz Rahman, ada namanya Rauf, ada namanya juga Ali Munding di Balakaji sebilanya. Nanti bulan depan bisa datang. Tidak usah model tabligh akbar, tapi catat saja nama-nama yang ingin belajar khutbah, yang ingin belajar ceramah, ya supaya nanti ada metode. Begitu catat 20 orang, begitu sudah ceramah, belajar khutbah, isi kampung-kampung. Saya satu kampung, satu kelurahan, satu dusun yang ceramah cuma 2 atau 3. Saya memberi gambaran bahwa ceramah agama itu khutbah itu mudah. Bisa ya. Jangan terkesan yang khutbah alumni pondok, apalagi ya jangan. Semua jamaah sekalian, bapak petani, bapak nelayan, bapak pegawai, pemerintah, swasta. Begitu ketemu Al-Quran, mudah menjelaskan tentang pemerintahan. Karena orang sudah pegawai PNS. Nelayan begitu kasih ayat, mudah menerangkan tentang bagaimana kebesaran Allah tentang kehidupan ikan. Ya. Begitu petani mudah menerangkan bagaimana kebesaran Allah tentang menumbuhkan pertanian, karena kita pelakunya. Ya, itu kira-kira solusi yang saya ingin sampaikan. Begitu juga ibu-ibu tadi malam kumpul 5 orang, 10 orang, saya bawa ustazah juga. Tapi saya tidak bisa rutin. Bagaimana cara ceramah? Jangan majelis taklim sudah 6 tahun, yang ceramah laki-laki dulu. Mesti ada perempuan tampil. 6 tahun, 10 tahun. Ada majelis taklim di Makassar. Saya suruh mengaji. Ya, 40% ini saya ngaji. Gambaran arena, Haji Aisyah, Haji Fatimah. Seragamnya kecil lagi wangi, oh ini sekali
Oh, ceramah apa dalam posisi masyarakat tidak tahu mengaji. Ada juga metode yang bisa mengajarkan 50-30 menit bagi yang buta mengaji, insya Allah. Saya tidak pakai metode ikrar. Nanti kalau di sini juga siap, nanti kontak saja nanti. Kumpulkan masyarakat siap apa-apa. Kenapa? Karena Al-Quran ini pintar ini dibaca Quran nih. Waktu terjadi kedua pernah nikah, ketiga pernah mati. Pintar begitu. Biasanya masyarakat Bugis Makassar kalau sudah tahu mengaji kecil, kayak orang lain yang kena mati. Kecuali orang-orang diberi hidayah oleh Allah, macam bapak-bapak yang ada kepedulian, masuk ormas Islam, masuk IPE, masuk perabatan masjid. Tapi kali-kali kalkulasi jumlah total di antara 20 juta berapa? Nah, jadi saya tahu. Sebenarnya jangan pengajian umum, punya umum selesai. Karena kalau pengajian umum pun mati oh itu. Ini harus berjalan. Bagaimana Al-Quran ini kata Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Jemaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara Quran ini karena sangat penting. Adalah pedoman. Nah, oleh sebab itu, kalau mau lagi diperkuat lagi di dalam surah ya Al-A'raf ayat 109, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan isi neraka jin dan manusia punya hati tidak dipahami agama Allah. Efek daripada Quran tidak berbudaya. Kita cuma tamat TPA berhenti ngaji, mestinya setelah tamat hafal mendalam artinya, mendakwakan, memperjuangkan sampai masuk kubur. Entahlah kita nanti mau masuk tentara, mau masuk polisi, mau masuk, diwarnai oleh kekuatan Quran supaya kita tidak gampang menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya coba-coba sisa umur saya ini mulai dari Sulawesi Selatan. Kalau perlu nanti mungkin saya pakai online. Kalau perlu nanti saya pakai video call. Saya lagi mau bikin TV. Bisa kita ajar aja karena ya akibat Quran tidak membudaya di tengah masyarakat. Berefek, jangan bicara dulu akhlak moral, akhlak udah rusak benar, udah jauh lah. Ya, pun dari Allah susah di sini banyak kapan tapi suruh perasaan ya, ponci di sawah lagi tena di sini, dalam puji Allah. Ya, mudah-mudahan di sini di Lembang Kuning ya, udah persinahan. Mahasiswa-mahasiswa yang kos hampir semua bersinar di kosnya, dosennya boya ini sudahlah hampir pendidikan, minta nilai tidak dikasih, dan itu sudah dianggap biasa Pak. Kalau 30-40 tahun yang lalu kapan ada tercium melakukan maksiat di kampung pasti terjadi. Ini sudah berhilang, biasalah. Bahkan sudah kawin 3 bulan melahirkan akikah boy lalu pulang, ini sudah biasa. Bahkan mau dicampuri marah kalau ya kita campur tau santom mengurus pun dari dulu malah ini kiri Korea aja. Nah, saya kira ini tanggung jawab kita aja sekali. Sekalipun pandangan ini dianggap tradisional mungkin ya, tapi saya tetap berpedoman kepada Al-Quran. Nah, efek daripada Al-Quran tidak dipahami, hampir jarang satu rumah sholat 100%. Hampir. Ya silakan datang. Udah sampai mana, sampai mana, sampai mana, sampai nenek, sampai cucunya. Hampir jarang satu rumah sholat 100%. Silakan didatang. Kemarin saya di mana tadi sudah tadi, Campagaya. Saya lacak di situ jumlah rumah tangga yang jauh sekitar 800. Kira-kira 300 kali 3 anak laki-laki. Kau wajib laki-laki ke masjid Pak. Kecuali jadi bawa pagi yang hadir cuma 20 orang di antara 500 berapa persen. Itu tadi akibat Quran yang tidak membudaya sehingga daya tarik sholat itu akan kecil. Padahal sholat ini adalah ajakan untuk tunduk kepada Allah. Kalau perlu jangan bilang di sholat mbak kering ala ta'ala, mbak masih butuh kering ala ta'ala di bala, kira-kira begitulah kasarnya. Ada masalah curhat sama Tuhan yang Maha, ada problem curhat, insya Allah mayaduli kenikmatan yang tertinggi di antara seluruh kehidupan adalah sholat, bertemu dengan Allah,
Begitu pun kenikmatan yang tertinggi di akhirat adalah bertemu dengan Allah, bukan surga. Ya. Hanya para mujahid yang bisa bertemu dengan Allah tanpa hijab. Nah, oleh sebab itu ramalan Rasulullah akhir zaman itu Quran tinggal tulisan, masjid besar tidak boleh. Jadi saya coba-coba, mudah-mudahan ya Allah tidak kawan ini dari kena. Saya akan menawarkan sekali sebagai orang ustaz, udahlah, kok tadi dia aja itu kain tidak iya, apakah orientasi internasional lah. Saya sudahlah, saya lebih cenderung doktrinnya saya baca di Quran, sebaik-baik manusia mempelajari dan mengajarkan. Saya ingat beliau dulu masih mahasiswa sampai sekarang tidak kemana. Kalau ada ulama saya belajar lagi, kalau ada satu pandangan ya kita tukar pikiran, kalau ada yang kira-kira yang mau diajar kita ajar. Begitu saya lulus kan itu untuk kali kamar-kamar itu dia sudah saja itu pelajar dia nah bila dia tahu apa ini doktrin ajaran apa, belajar guru yang sebanyak mungkin. Ya Imam Muslim itu 5.000 guru, saya juga